Orang yang berbakti kepada orang tua. Mungkin nggak setiap chatting itu memiliki jawaban yang berbeda? Pasti. Ada yang sama, ada yang berbeda. Oke deh, jangan cuma satu jawabannya. Ini kan sudah banyak nih ciri-ciri anak berkualitas. Nah, dari 15 ini, coba deh pilih 3 aja. Atau 5 guys. Dari 5 anak, dari ciri-ciri ini pilih 5 yang kamu inginkan kalau kamu ingin punya anak. Itu anak yang seperti apa? Anak saya nggak perlu cerdas, Bu. Yang penting dia itu hormat sama orang tua. Anak saya nggak perlu pinter, yang penting dia santun, misalnya, gitu. Kalau buat saya, Bu, anak saya itu dia paham kondisi keluarga, itu sudah luar biasa. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi pilih dari sini. Mereka kan nulis sendiri masing-masing. Nah nanti, oke. Kemudian setelah dijawab sama mereka, maka disampaikan. Nah, apa yang kamu tuliskan di situ tadi, Dek, itu adalah anak impianmu. Betul gitu? Itu adalah anak impianmu. Jadi kalau saya pengen punya anak, impian saya itu adalah anak yang seperti ini. Maka langkah berikutnya apa? Langkah yang kedua, kalau saya pengen punya anak yang seperti ini, maka orang tuanya harus seperti apa? Kalau saya pengen anak saya solih, orang tuanya harus soleh. Kalau saya pengen anak saya santun, orang tuanya harus santun. Yang harus dilakukan orang tua supaya anak ini santun apa? Upaya untuk mengarahkannya menjadi anak yang santun. Dengan cara menjadi teladan. Jadi kalau saya tidak sepakat dengan orang tua saya, ya jangan membentak orang tua saya di depan anak saya, kan gitu. Kalau saya tuh, sering banget saya tuh didatengin sama orang tua ini, kayaknya Burli cuma bikin parenting deh. Terus bikin apa? Grand parenting. Jadi ini neneknya ini suka bikin gagal disiplin di rumah. Neneknya ini suka, jadi selalu disalah-salahin. Gitu. Nah ini kan menjadi teladan yang tidak baik buat anaknya. Jadi jangan disalahin kalau anak itu akhirnya memperlakukan hal yang sama kepada kita sebagai orang tua, seperti apa yang dia lihat, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Gitu. Nah kalau kita pengen anak kita cerdas, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Memberikan pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan apa? Sekolah, biaya berkaitan dengan apa? Ekonomi orang tua. Maka memenuhi kebutuhan keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu berkaitan dengan tujuan keuangan. Kalau saya akan menikah tahun 2023, maka saya harus paham 5 tahun yang akan datang saya akan menyekolahkan anak saya di TK. TK di Padang masuknya pertama kali masuk berapa, Pak? Paling murah. 1 juta. 1 juta. 1 juta. Kalau Al-Azhar di sini ada? Berapa Al-Azhar? 8 juta. 8 juta. Masa? Iya, 8 juta. Bukan sudah 20-an ya kalau Al-Azhar itu? Ini itu Jakarta. Ini yang KW-nya, Bu. Bapak lo yang nyampein bukan saya. Karena kalau Al-Azhar itu setahu tuh udah 24, 25 juga, SMP-nya itu udah 30. Nah, itu berapa, Pak? 21. Itu sekolah yang bagus tidak? Sekolah yang bagus. Ada dia pengen nggak menyekolahkan anaknya di sekolah yang memang secara kualitas bagus. Nah, pengen tapi uangnya nggak ada. Karena itu dipersiapkan dari sekarang. Sejak anak itu belum lahir, sejak anak itu masih di konsep. Masih direncanakan. Ya kan, Pak? Kan? Ya. Mungkin dalam hal ini, dalam tataran dialognya memang seperti itu sampaikan. Tetapi dalam real kenyataan di lapangan itu kadang tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Of course, tentu saja. Dan banyak kendala-kendala yang membuat semua rencana itu bisa berantakan.
Kenapa? Dalam win-win yang kita lakukan, ada suatu hal yang mungkin hari ini itu banyak orang ada sifat lupa, suka lupa. Ini kita lihat banyak orang yang suka lupa. Ya. Apa yang kita sampaikan hari ini? Apa yang dia bicarakan hari ini? Oke. Ya udah besok kita bilang lagi. Oke. Pertanyaannya adalah, Jadi pertanyaannya bagaimana cara untuk bisa yang ideal itu bisa kita aplikasikan kepada Ya. yang real di lapangan. oke, Bapak fokus pada modul. Karena modulnya itu tidak hanya menggunakan ceramah, apa yang didengar itu akan lebih cepat dilupakan daripada apa yang dilakukan. Ini experiencing, karena ketika dia gini, misalnya, boleh nggak tangan kanannya ke atas? Digerak-gerakkan, boleh diturunkan. Sekarang tangan kirinya digerak-gerakkan, boleh diturunkan. Tangan kanannya lagi digerak-gerakkan. Sekarang minta tolong tangan kanannya ini diletakkan di dagunya. Silakan letakkan tangan kanannya ini di dagunya. Dagu cinta bu. Bapak butuh berapa menit untuk kemudian akhirnya ke sini? Karena semua orang itu memiliki modalitas belajar yang berbeda. Kalau dia visual, apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Apa yang dia dengar, astagfirullah, ini struktur nasional, dagu ditaruh di sini. Masya Allah, astagfirullah, benar-benar. Tapi yang dia auditori, dia langsung. Yang kinestetik, dagunya panjang. Bisa lari ke bawah. Bisa lari ke bawah, jadi sepanjang jalan itu dagu. Gitu. Ada yang kemudian gini tadi berhenti gini terus Maksudnya gini. sebentar Bapak, biarkan saya menyelesaikan dulu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah memang betul yang namanya teori terus kemudian BIMTEK itu jatuhnya di lapangan itu bisa jadi sangat berbeda. Pilihannya dua Pak, sulit tapi bisa atau bisa tapi sulit. Bapak mau ambil yang mana? Bisa tapi sulit. Kalau Bapak? Iya. Bisa tapi sulit Bapak? Bapak, ada jawaban yang lain? Sulit tapi bisa. Kenapa sulit tapi bisa? Biarlah sulit tapi diusahakan tuh bisa. Exactly. Karena di akhir kata, ya ada recency effect, ada halo effect, ada primary effect. Bahwa di akhir kata itulah sebenarnya akan menjadi value kita. Itulah prinsip yang kemudian akan membantu kita untuk berpikir, merasa dan perilaku. Kalau kita mengatakan bisa sih, tapi sulit, ya udah. That's it. Apa yang Bapak tanyakan itu? Ya, nggak gampang lah Ibu. Ini kerjaan di daerah saya. Daerah saya itu pendidikannya itu rendah-rendah Bu. Belum lagi kepala KUA yang nggak support. Belum lagi dananya sedikit. Belum lagi HR untuk fasilitator nggak ada. Ada nggak sih Pak? Ah, nggak ada. Please deh. Gitu. Tapi kalau misalnya ini sulit, tapi insya Allah bisa. Kenapa? Karena kita membantu generasi Indonesia yang akan datang. Mohon maaf ya Bapak, saya paham sekali kalau kita bicara tentang anggaran. Saya bukan orang pemenang. Tapi karena saya tinggal di Yogyakarta, saya melihat betapa banyak teman-teman fasilitator di Yogyakarta itu yang mereka itu secara jejaring itu mereka kuat sekali. Jadi kemarin itu ya di grup instruktur, di grup fasilitator, ketika saya setelah melakukan BIMTEK itu kan ada grup tuh. Ya Syar, alhamdulillah BIM, WIN, Catin, Mandiri bekerja sama dengan BSI berhasil dilaksanakan dengan 30 pasar untuk 2 angkatan. Kerjasama dengan BSI. Langsung saya japri, Bapak boleh nggak diinfokan ke saya? Ini gimana caranya? Saya dikasih kontaknya. Ini Bu, ini berkaitan dengan UMKM. Jadi kalau kita punya program itu kita bisa menggandeng ke mereka. Terus kemudian di Kalimantan, mereka paham betul bahwa di KUA itu dananya cuma sedikit kecil, gitu. Dan mereka tidak bisa, maaf, ada yang tidak bisa dibayar ya? Ya, tidak bisa dibayar. Bahkan uang transportnya pun mungkin kecil, gitu ya, kecil gitu. Mereka kerjasama dengan pertambangan, perusahaan tambang, sehingga mereka yang membiayai BIPIN itu melalui program CSR-nya. Gitu. Nah itu yang ingin saya sampaikan adalah Bapak, memang betul sekali
bahwa apapun yang terjadi di lapangan itu bisa jadi malah 180 derajat dari yang saya hadapi. Karena itu waktu di teknik fasilitasi kemarin saya katakan, Bapak, saya itu dimudahkan loh, karena saya berada di sini sebagai instruktur, saya menghadapi calon fasilitator. Calon fasilitator ya itu nggak cuma aktif, ada yang super aktif, ada yang hiperaktif, gitu ya. Ada yang smart Alex, ada yang vacationer, ada yang di prisoner, ada. Jadi, tapi saya dimudahkan karena begitu saya bertanya, 15 ini muncul semua. Tapi Bapak dan Ibu itu kan akan menghadapi Jatim, gitu. Dan belum tentu itu berbeda, tidak sama cara mereka merespon apa yang kita sampaikan. Nah ini nih yang ingin saya sampaikan. Jadi pilihannya itu memang ada di kita. Mengapa waktu teknik fasilitasi kemarin itu kita perlu belajar tentang pilar-pilar pembelajaran. Karena kita hanya learning to know saja itu nggak cukup. Kita tahu saja, kita paham saja itu nggak cukup. Kita perlu learning to do. Kita perlu melaksanakan itu. Ternyata kalau learning to do juga tidak cukup. Kita perlu learning to be. Kita perlu senang. Saya itu tahun 2012, Bapak dan Ibu, itu resign dari kampus untuk menjadi praktisi. Ketika saya memutuskan menjadi praktisi, itu alhamdulillah Allah itu ngasih kesempatan pada saya untuk pegang beberapa proyek. Misalnya kemarin itu di Pertamina. Itu setelah ini ya ada kebakaran tahun 2020 itu loh. Itu kita pegang 2 angkatan di sana. Saya menganggap bahwa apa yang saya dapatkan dari Pertamina itu sudah cukup untuk saya melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ini saya tidak mendapatkan bayaran cukup. Itu maksud saya. Jadi ketika saya melakukan misalnya ngajar itu Bapak dan Ibu 1 kali datang itu Bapak dan Ibu tahu nggak kalau di perguruan tinggi swasta sekali datang 2 SKS kira-kira berapa? 100. Enak aja. 5 juta. Setiap minggu saya dapat 1,5. Kira-kira berapa? Kalau menurut Bapak dosen yang ngajar 2 SKS berarti itu kan 2 jam ya? 50 kali 50 itu sekali datang ke kampus itu dapatnya berapa? 150.000. Astagfirullah, 50.000 Pak, 50 sampai 100.000. Iya. Nah kan karena kan memang bukan praktisi kan? Dan makanya kan kalau misalnya kita bicara tentang dosen sampai ada istilah ya karena kan itu kan akumulasi kan Pak. Jadi 1 semester itu kan 12 kali pertemuan. Yang ada di 12 kali pertemuan itu kan ada tatap muka, nanti akan ada praktikum, itu kan proses akumulasi. Kalau saya ngajar lebih dari 1 mata kuliah, otomatis kan lebih banyak yang saya dapatkan. Tapi kalau saya cuma dapat 1 mata kuliah kan juga berbeda hasilnya. Gitu. Tapi saya itu senang ketemu sama mahasiswa. Saya itu happy ketemu sama mereka. Makanya saya kita bikin saya community. Gimana Pak? Sarangin? Kalau nggak happy nggak kesini Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi maksud saya adalah ya betul saya memahami bahwa akan ada kesulitan-kesulitan itu. Tapi pilihannya 2. Sulit tapi bisa atau bisa tapi sulit. Dan itu sesuatu yang tidak bisa saya ubah. Sesuatu yang saya tidak bisa mengintervensi Bapak dan Ibu. Jadi artinya it's your choice. Gitu, it's your call. Kami di kecamatan itu di Tanah Pariaman Ya. ada juga lembaga yang bergerak selama ini, Ya. yaitu lembaga BPPA. BPPA itu melaksanakan di luar kantor Bapak, dan itu dalam anggaran dasarnya bisa diajukan biaya dari kantor biaya pembayaran dari Jatim, dan itu sudah terlaksana. Cuma mungkin modelnya, metodenya yang harus diperbaiki. Ya. Permasalahannya sekarang adalah ketika itu pin-pin yang kita lakukan di KUA yang kita lakukan itu ada hal-hal yang mendasar dari fenomena dari ingin masuk ke sana juga. Ini masalah lain. Bentar. Anda berusaha memahami. Jadi ketika KUA itu ketika BPN itu dilaksanakan oleh KUA, yang ingin ikut cawe-cawe itu siapa? Kan lo. Harus menjadi teladan.
Kemudian apalagi tadi supaya anaknya cerdas, orang tuanya harus memfasilitasi pendidikan. Supaya anaknya sehat, maka orang tuanya harus memberikan makanan yang bergizi. Oke, kemudian supaya anaknya ceria, orang tuanya harus komunikatif, membangun komunikasi yang baik. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya orang tua impian. Baru nanti setelah ini Bapak dan Ibu akan menyampaikan, kalau kita melihat seperti ini, kunci-kunci dari orang tua impian itu kalau kita bicara tentang menjadi teladan, itu sebenarnya perawatan, pengasuhan, perlindungan atau pendidikan. Bedanya perawatan, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan itu seperti apa tuh? perlindungan. Perlindungan itu contohnya gimana, Pak? Anak merasa bangga dia punya orang tua yang kayak gitu. Bangga dan Merasa terlindungi. merasa terlindungi, Ya. merasa aman. Gitu. Jadi contohnya apa? Contohnya apa? Peran orang tua dalam perlindungan ini contohnya apa? Membuat rumah yang aman, yang nyaman, gitu ya. Selain itu, lingkungan yang sehat, itu perlindungan. Selain itu, Berwibawa. supaya ketika dia sakit itu kita nggak bingung, kita tetap bisa beli obat. Itu berarti perlindungannya berkaitan dengan asuransi kesehatan. Itu perlindungan. Itu perlindungan. Kalau perawatan, Komunikasi yang kalau komunikasi itu perawatan atau pengasuhan? pengasuhan. Pengasuhan. Ya, kalau komunikasi terus kemudian menjadi suri teladan, kemudian menjadi itu semuanya pengasuhan. Tapi kalau perawatan itu Pendidikan. pendidikan sendiri, Pak. Memandikan, memberikan baju yang baik, sandang pangan, menyiapkan makanan yang sehat, itu perawatan. Kalau pengasuhan itu misalnya kayak gini nih. Misalnya buang sampah sembarangan. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua kalau berkaitan dengan pengasuhan ini? Ambil sampah ya. Kalau di situ ada saudara-saudaranya atau ada teman-temannya, apa yang harus dilakukan? Tong sampah kan ada, nah terus yang Bapak minta ke dia? Lain kali Buang sampah pada tempatnya. Nah ini sebenarnya memang perbedaannya tipis ya Pak kalau kita bicara tentang pengasuhan ini. Kalau misalnya pada saat itu tuh ada teman-temannya atau ada saudara-saudaranya, siapa nih yang buang sampah sembarangan ini? Oh, aku Bu, gitu. Udah diambil nak, dibuang di tempat sampah, kan tempat sampahnya ada. Itu sebenarnya tidak salah. mempermalukan. Kita yang ambil. Sampaikan nasihatnya. Exactly. Jadi, Dek, kan kita ada sampah. Ini Ibu ambil dulu ya nak, Ibu buang sampah dulu. Nanti lain kali buang sampah di tempatnya ya. Jadi kita tidak membuat dia itu sudah ngaku, Jangan bermalu. tapi masih di ya masih terluka. Jadi itu yang kadang-kadang anak itu jadi enggan untuk jujur. Saya pernah punya klien itu orang tuanya bilang kayak gini. Gimana Pak? Gotong royong. Gak usah banyak-banyak. Bapak gak usah banyak-banyak gimana maksudnya? Kalau sampahnya Gotong royong. Bapak itu berarti orang tuanya telat. Orang tuanya pergi kemana-mana baru ketahuan kalau sampahnya banyak berserakan. Gitu. Satu-satu dulu Pak. Kecil dulu. Nah itu yang kadang-kadang orang tua, Dek, nanti kalau habis mainannya dirapiin ya. Jangan lupa yang di kamar juga dirapiin. Tadi mainnya di depan juga tuh, jangan lupa dirapiin juga ya. Gitu. Jadi si anak ini akhirnya overload. Padahal kalau kita bicara tentang perkembangan kognitif anak, sampai usia 12 tahun itu mereka masih konkret. Kalau Bapak katakan nanti nak, sebentar nak, itu konkret atau abstrak? Abstrak. Jadi jangan salahin mereka kalau mereka nanya terus. Gitu. Karena mereka pasti akan bertanya, udah nanti belum ini mah? Mak pengen beli sepatu. Tunggu ayah gajian. Dia akan nanya terus nggak tiap hari? Iya. Gajian belum? Karena itu abstrak. Pola pikirnya belum sampai ke sana. Harus dikonkretkan.
mau beli es krim, nanti ya nak. Nanti tuh kok abstrak. Adik lihat nggak ini pegang apa? Wortel. Kupas wortel ini dulu. Setelah itu baru kita berangkat beli es krim. Besoknya lagi, adik lihat nggak ini pegang apa? Semangka. Semangka lebih lama waktu nunggunya daripada wortel. Tapi ibunya harus konsisten, jangan terus kemudian ngupas wortel ditambahin buncis, tambahin kol, habis itu ditumis. Sampai akhirnya sekalian sisa nungguin. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara tentang pengasuhan. Tapi kalau perawatan itu lebih banyak hal-hal yang fisik. Kenapa kok kegiatan itu lebih banyak dipegang oleh KPPN? Karena nah ini nanti langkah keduanya. Jadi Pak. Selain yang ada yang lebih substansi. Saya pernah baca tulisan Profesor Dr. Jackson psikolog. Ada satu buah keluarga, suami istri, keduanya ibu, anaknya nakal sementara dia pendidik, seorang pendidik, tapi anaknya ditakdirkan Allah nakal. Lalu ketika dia berkonsultasi sama ibu, saya terajak, Bu, kami malu sebagai ayah dan ibu mampu mendidik anak orang lain jadi baik, tapi anak kami nakal. Lalu ditanya oleh sang profesor sama ibu tadi, sebelum anak ini lahir apa komitmen berdua dulu sebelumnya? Kami berkomitmen untuk 2-3 tahun ke depan belum ingin punya anak. Lalu Allah takdirkan lahir anaknya. Anaknya itu dilahirkan Tuhan tanpa ada keinginannya. Nah kata profesor, karena dasar ibu tidak siap menerima anak itulah sebagai balasan ketidaksiapan ibu menerima anak, dibuat anak itu nakal oleh Allah SWT. Ini yang lebih substansi semua. Bapak ada dua hal yang ingin sampaikan terkait dengan itu. Yang pertama, itulah kenapa saya sampaikan di awal bahwa kenapa kok materi ini akan lebih baik Bapak yang menyampaikan daripada teman-teman dari BKKBN. Karena perspektif religi itu yang nanti Bapak miliki dibandingkan dengan teman-teman dari non-kemenang, gitu ya. Itu yang pertama, yang jawaban saya yang pertama. Nah jawaban saya yang kedua, itu kalau kita bicara tentang psikologi, itu memang ada yang namanya relearning. Memang betul kesalahan-kesalahan pada saat sebelum melahirkan, kesalahan-kesalahan ketika anak ini masih kecil, itu kan bisa berdampak saat ini. Bagaimana kita saat ini, itu kan sebenarnya pengasuhan di sebelumnya. Saya itu dibesarkan oleh keluarga, bapak ibu saya itu orang swasta. Ya, jadi mereka bukan ASN yang terbiasa hidup. Bapak ibu saya itu cuma punya toko pelongan kecil. Bapak saya itu kerja di pelabuhan. Jadi memang benar-benar anak swasta. Saya terbiasa dengan pengasuhan, bermainlah nak sampai ada yang kamu kerjakan. Nah, kerennya Gusti Allah itu adalah saya dijodohkan dengan suami saya yang dia dibesarkan oleh bapak dan ibunya guru madrasah pula. Bapak mertua itu guru madrasah aliyah, ibu mertua saya itu guru madrasah sanawiyah. Jadi dia terbiasa dengan pengasuhan, kerjakan dulu tugasmu, baru bermainlah. Jadi bisa dibayangkan diskusi yang kami jalankan. Kalau saya sih, udah sih kak, liburannya apa sih? Masa kuliah 75%, 100% kamu masuk terus? Nah, ambil lah yang 75%, kuliah itu gak harus masuk semua gitu. Si ayah udah geng gitu. Ya, jadi memang kami dibesarkan. Itu yang sebenarnya perlu adik-adik Capin pahami. Kalau kita bicara tentang sungai kehidupan, usiamu sekarang berapa nih? 20 tahun. Suami berapa? 25 tahun. Selama 20 tahun dia dengan pengasuhan dari orang tuanya. Suamimu selama 25 tahun itu dengan pengasuhan dari orang tuanya. Bagaimana mungkin kalian berdua itu bisa langsung klop satu sama lain? Pasti ada perbedaan. Dan kalau kamu menyerah dengan perbedaan itu yang selesai. Itu yang KO. Nah, jadi kalau di psikologi Pak ada yang namanya proses relearning, pembelajaran kembali. Apa sih sebenarnya hal-hal yang itu sudah terlanjur terjadi, gitu ya, yang tidak bisa diapa-apain karena itu sudah jadi masa lalu. Apa yang perlu kita lakukan supaya ini bisa berubah? Dan dari perspektif kita, ya bimbing ini loh yang perlu menjadi relearningnya. Oh iya betul, karena saya memang dulu itu
ketika berhubungan seksual sama suami itu kayak nggak sengaja gitu loh. Nggak niatan ya. Misalnya ya Pak, kan kalau kita bicara sama adik-adik itu kan, ya betul ya, karena kecolongan kan banyak tuh kadang-kadang orang tua yang bilang bonus gitu ya, nggak sengaja gitu. Nggak ada niat. Kebobolan. Nah tiba-tiba jadi, nah gitu ya. Ya waktu itu ya saya juga lupa berdoa ya, karena memang nggak sengaja. Misalnya loh Pak, misalnya contohnya. Tapi kan ada proses relearningnya. Kalau kembali lagi kita bicara tentang perkembangan psikologi Pak. Ada nggak Bapak dan Ibu lihat di pada Putra Putri Bapak dan Ibu itu ada yang namanya fase oral. Fase ketika anak itu memasukkan apapun yang dia pegang ke mulutnya. Ada? Dikasih pegang apapun dia nggak tahu. Masuk mulut, batu. Masuk ke mulutnya. Nah harus hati-hati karena dari teori psikologi Freud itu ya, apapun yang kalau misalnya saat itu kita terus kemudian marah, adik apaan sih ini, adik ini, kegagalan pada fase oral itulah yang kemudian menyebabkan ketika dia remaja atau ketika dia dewasa dia sangat mudah percaya dengan omongan orang lain. Tanpa tabayun itu akan membuat dia emosional. Tanpa tabayun itu akan membuat dia overthinking. Nah, apakah terus kemudian tidak bisa relearning? Ya sangat bisa. Sama halnya di setelah fase oral itu ada namanya fase anal. Pernah nggak Bapak dan melihat anak-anak Bapak Ibu meskipun sudah makan buah tapi masih sembelit? Pupnya itu ditahan. Kadang-kadang kalau dia dipampersi, dia pup. Tapi kalau dia dibawa ke kamar mandi, ke WC, nggak keluar. Tapi kalau misalnya dia pakai pampers itu langsung keluar. Kenapa kalau umur 2 tahun itu toilet training? Itu karena itu. Nah kalau itu orang ibunya tidak sabar,